Bab 13. Fitnah. Suara gawaiku berdering menyambut pagi. Awalnya aku kira suara alarm yang kusetel agar tiap pagi tak kesiangan bangun. Tapi saat kulihat di layar tertera nama Mas Doni, takut ada sesuatu yang penting, jadi segera ku angkat teleponnya. Halo, selamat pagi Mas, sapaku. Selamat pagi juga Aisyah. Maaf ganggu kamu pagi-pagi. Mas hanya pengen dengar suara kamu kok. Astaga Mas, aku kira ada hal penting. Apa sampai pagi-pagi sekali nelpon? Iya, nggak tahu nih kenapa tiba-tiba aja inget kamu. Bisa ketemu nggak hari ini? Bukannya Mas kerja hari ini. Nanti Mas pulang lebih cepat, kita jalan yuk. Ya udah, nanti kalau Mas mau kesini kabarin aku ya, biar bisa siap-siap. Oke, nanti aku kabarin kamu. Jangan lupa Gia juga diajak ya. Bye. Teleponku tutup. Segera aku bangkit dari tempat tidur dan langsung ke kamar Gia untuk membangunkannya. Karena sekarang dia sudah sekolah, jadi setiap pagi gadis kecilku dibangunkan lebih awal. Saat ku ceritakan kalau nanti akan jalan-jalan dengan Mas Doni, Gia begitu bahagia, dia terlihat antusias. Gadisku ini tak begitu mudah dekat dengan orang lain, apalagi orang yang baru dia kenal. Tapi dengan keluarga Mas Doni, Gia terlihat nyaman dan senang jika bertemu dengan Bu Dewi, Kanaya ataupun Mas Doni. Setelah mengantar Gia ke sekolah, aku memulai hari dengan berbelanja keperluan bahan-bahan untuk berjualan hari ini. Saat akan pulang dari pasar, aku teringat akan sesuatu. Segera aku merogoh saku baju dan celana, namun tak kutemukan gawaiku. Bergegas kupacu kendaraan roda 4ku meninggalkan parkiran pasar tradisional. Sedikit lega, ternyata handphoneku tertinggal di rumah. Saat kubuka ternyata ada 10 panggilan tak terjawab dari temanku semasa SMA. Segera ku kirim pesan padanya. Tak lama setelah ku kirim pesan, dia menelponku. Halo Aisyah, maaf kalau aku ganggu kesibukanmu. Untuk bisnis ayam bakar yang kita bicarakan tempo hari, aku batalkan ya. Maaf loh sebelumnya, tapi aku sudah berembuk dengan suamiku dan dia tidak setuju setelah melihat rating dan beberapa komen tentang ayam bakarmu di sosial media. Sekali lagi aku minta maaf ya Aisyah. Tanpa menunggu penjelasan dariku, dia langsung mematikan panggilan teleponnya. Aku sangat terkejut mendengar penuturan sahabatku tersebut tentang rating dan komen. Apa maksud dari perkataan Dian tadi? Bergegas aku membuka sosial mediaku. Memang sudah hampir seminggu ini aku tak memantau tentang rating dan penjualan ayam bakarku karena sibuk mengurus Gia yang baru bersekolah. Aku jadi tak tahu dengan apa yang terjadi. Memang usaha ayam bakarku dipasarkan melalui media online dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan ojek online untuk pesanan delivery. Seketika mataku terbelalak saat melihat rating yang turun drastis dan beberapa komen buruk tentang ayam bakarku. Segera aku turun ke bawah menemui para karyawanku. Saat kutanyakan perihal komen tersebut, mereka mengaku tak tahu dan merasa tidak melakukan kesalahan. Dan setelah dikalkulasi ternyata omset penjualan selama 5 hari terakhir menurun drastis. Aku menyesalkan kecerobohanku, karena lalai aku hampir saja membuat hancur usaha yang kurintis dengan susah payah. Segera ku selesaikan dan ku jawab semua komen buruk. Saat ku cari tahu ternyata akun yang mengomentari ayam bakarku semua menggunakan akun fake. Aku berpikir apakah ada seseorang yang berniat jahat pada usaha ayam bakarku. Seingatku selama ini aku tak punya musuh dan saingan dalam menjalankan usahaku. Aku terdiam, bingung apa yang harus aku lakukan. Mencari tahu maksud dari para komentar yang sedang berusaha menjatuhkanku. Ataukah ada tujuan tertentu di balik fitnah keji ini? Aku menyadari manusia ada saatnya melakukan kesalahan, tapi apa yang dikatakan dalam kolom komentar itu sangat tidak mungkin terjadi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh permasalahan ini sangat membuatku stres. Aku berpikir sendiri, tak ada kawan yang bisa diajak bertukar pikiran. Saat sore hari, Mas Doni menelpon untuk menjemput. Langsung kukatakan kalau aku tak bisa pergi karena ada suatu permasalahan yang harus kuselesaikan. Saat mendengar aku sedang ada masalah, Mas Doni langsung menemuiku. Sebenarnya aku tak ingin melibatkannya dalam masalahku ini. Aku takut akan merepotkannya.
Tapi ternyata dia sudah tahu saat datang dan bertanya dengan karyawanku. Segera dia menghampiriku di lantai atas. Ketika dia datang melihatku sedang menangis, tanpa sadar saat dia memelukku, aku pun menyandarkan kepalaku di dada bidangnya. Rasa nyaman menyergapku dan ketika tersadar aku langsung melepaskan pelukannya. Dia menanyakan kembali permasalahannya. Walaupun dia sudah tahu dari pegawaiku, tapi dia tetap ingin agar aku yang menceritakan padanya. Akhirnya aku berkata jujur dengan menceritakan semua masalah yang aku alami. Untuk pertama kalinya aku bisa membagi bebanku kepada seseorang yang dapat kupercaya. Dengan gerak cepat Mas Doni menghubungi koleganya yang paham tentang IT, melacak dari mana asal sang pengirim komentar tersebut. Dan teman Mas Doni pun mengatakan kalau ini merupakan hal yang dibuat-buat dengan tujuan tertentu. Dan dia menyarankan agar aku melapor ke polisi karena sudah masuk ranah kejahatan. Sore itu juga Mas Doni menemaniku untuk membuat laporan ke polisi agar semuanya bisa tuntas dan nama usaha ayam bakarku bisa bersih kembali. Mas Doni akan maju menjadi pengacaraku dan menangani kasus ini agar cepat selesai. Saat membuat laporan aku ditanya apakah ada orang yang dicurigai atau apakah aku mempunyai musuh atau saingan usaha. Dan saat ku ingat-ingat lagi, aku tetap tak menemukan siapa orang yang aku curigai, karena aku merasa tak pernah mengusik atau mengganggu kehidupan orang lain. Sudah hampir 5 hari setelah laporan ke polisi, tetap saja belum membuahkan hasil. Sedangkan omset ayam bakarku setiap hari semakin menurun. 1 hari 2 cabang yang kupunya terpaksa berhenti berjualan, dikarenakan dampak dari permasalahan ini. Jika masalah ini berlarut-larut, bukan tak mungkin usaha ayam bakarku akan gulung tikar. Begitu hebatnya dampak dari media sosial. Siapakah orang yang sungguh tega memfitnahku sekejam itu, padahal aku tak pernah merugikan orang lain. Setelah seminggu, aku mendapatkan kabar bahwa tersangka sudah berhasil ditangkap, dan ternyata dia seorang mahasiswa yang sedang berkuliah di jurusan yang memang berhubungan dengan IT. Tapi setelah diinterogasi, dia mengatakan bahwa dia dibayar oleh seseorang yang memang berniat untuk menghancurkan usaha ayam bakarku. Siapakah dalangnya? Aku harus segera ke kantor polisi dan menanyakan langsung siapa pelaku sebenarnya. Bab 14 terjawab. Setelah bersiap-siap segera aku bergegas pergi ke kantor polisi. Aku sungguh-sungguh penasaran siapa sebenarnya dalang dibalik semua kekacauan ini. Dan aku pun ingin tahu apa motif dibalik kejahatan yang dilakukan tersangka tersebut padaku. Apa ada salah yang kulakukan padanya sehingga dia tega merusak sesuatu yang kubangun dengan susah payah. Sesampainya di kantor polisi, aku dikejutkan dengan seseorang yang selama ini sangat kuhindari untuk bertemu. Aisyah, ngapain kamu di kantor polisi? Sapa laki-laki yang sekarang sudah jadi mantan suamiku. Ada urusan yang harus kuselesaikan, Mas. Tanpa menoleh padanya, aku segera berlalu menjauh darinya. Tunggu Aisyah, kenapa harus terburu-buru? Kita kan sudah lama tidak bertemu. Banyak hal yang akan kita bahas. Aku ingin bertanya bagaimana kabar putriku. Oh, rupanya kau masih ingat kalau kau punya seorang putri. Sialnya, aku tak bisa begitu saja berlalu dari manusia yang paling kubenci ini. Dia memegang lenganku dengan erat. Tentu saja aku ingat. Selama di penjara, aku selalu memikirkan kalian, dan kau terlihat sangat cantik sekarang, tak seperti saat menjadi istriku dulu. Aku sesungguhnya sudah muak berbicara dengan pria di depanku ini. Untung saja Mas Doni menelpon di saat yang tepat. Halo Aisyah, kamu di mana? Halo Mas, aku sudah di kantor polisi. Oh, kebetulan Mas juga sudah di parkiran kantor polisi. Kamu tunggu di depan ya, nanti kita masuk bareng aja. Oh iya Mas, aku tunggu ya. Tak lama setelah menerima telepon, Mas Doni sampai. Hai Aisyah, sudah lama kamu di sini. Lumayan sih Mas, sekitar 15 menit yang lalu. Melihat Mas Doni yang tampak heran menatap lenganku, Mas Dharma langsung melepaskan genggaman tangannya. Siapa dia Aisyah? Tanya Mas Doni. Dia ayahnya Gea Mas. Oh ini rupanya, lelaki bodoh yang sudah menyia-nyiakan wanita baik sepertimu. Siapa kamu? Beraninya menyebutku lelaki bodoh, pungkas Mas Dharma. Perkenalkan, saya Doni, calon suami Aisyah dan calon papanya Gea.
Seperti disambar petir, rasanya tubuhku kaku dan bibirku keluh mendengar penuturan Mas Doni. Begitupun Mas Dharma nampak sangat terkejut. "Apa benar yang dikatakan pria ini, Aisyah?" tanya Mas Dharma. Sejujurnya aku sungguh bingung harus menjawab apa, karena aku takut kalau Mas Doni hanya bercanda, dan aku tak mau terluka untuk kedua kalinya. Tapi aku harus segera membuat lelaki bejat ini pergi dari kehidupan aku dan Gea. Hidup kami saat ini sudah benar-benar tenang. Aku tak mau ada benalu lagi dalam kehidupanku. Iya benar Mas, kami akan segera menikah, jawabku dengan terbata-bata. Jika kau menikah dengan laki-laki ini, maka aku akan merebut hak asuh Gea dari tanganmu, ingat itu. Setelah mengeluarkan kata-kata ancaman, Mas Dharma berlalu dengan wajah yang terlihat menyimpan amarah. "Bagaimana ini Mas? Aku nggak mau Gea lepas dari tanganku." "Tenang Aisyah, Gea masih di bawah umur, dan kamu berhak mengasuhnya selama dia belum dewasa. Hak asuh akan jatuh ke tangan sang ibu, apalagi mantan suamimu pernah dipenjara. Itu akan membuat hakim yakin bahwa dia memang tak pantas untuk mendapatkan hak asuh anak. Hampir lupa, kita kesini mau ketemu tersangka yang merusak bisnismu kan? Mari kita selesaikan yang ini dulu. Masalah tadi nanti kita bahas lagi ya." "Oh iya Mas, untung kamu ngingetin aku." Bergegas kami menemui tersangka yang memfitnah bisnis ayam bakarku. Dan satu lagi hal yang membuatku kaget, ternyata tersangka yang dikatakan pihak kepolisian adalah salah satu mahasiswa langganan yang sering makan di kedaiku. "Kenapa kamu lakuin ini ke aku? Apa kami pernah buat salah sama kamu? Apakah pernah kami membuatmu rugi atau mengganggumu? Apa sebenarnya motif utama kamu melakukan ini? Apakah ada yang menyuruhmu untuk mengerjakan perbuatan jahat ini?" Mas Doni menimpali. Yang ditanya hanya diam tanpa berkata apa-apa. Entah apakah dia menyesal atau sedang bingung untuk jujur atau tetap ingin menutupi. Karena kata pihak kepolisian, tersangka sudah mengakui kalau ada seseorang yang memerintahnya untuk berbuat hal yang dapat merugikan orang lain tersebut, dengan diiming-imingi akan diberi uang jika berhasil membuat ayam bakarku bangkrut. Tapi sampai sekarang dia tetap saja tak mau menyebutkan secara gamblang nama atau identitas dari orang yang menyuruhnya berbuat tindak kejahatan. Aku meminta izin kepada pihak kepolisian dan Mas Doni untuk bisa bicara empat mata dengan tersangka. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa membuat dia menyebutkan nama otak di balik semua permasalahan ini, dan kasus ini harus segera tuntas agar aku bisa membersihkan nama baik kedai ayam bakarku. Awalnya Mas Doni ragu mengizinkanku, dan dia menawarkan diri agar bisa ikut menemaniku. Tetapi aku tetap ingin bicara berdua saja dengan tersangkanya, dan akhirnya Mas Doni mengalah dan mengizinkanku dengan catatan ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga-jaga di depan ruangan tempat kami akan berbincang. Di awal pertemuan aku memperkenalkan diriku dan juga sedikit cerita tentang hidupku dengan kisah awal memulai usaha ayam bakar. Aku beranggapan dengan dia tahu cerita perjuanganku, bagaimana susahnya aku menjalani hidup, berharap dia akan luluh dan mau menyebutkan siapa dalang dari kasus ini. Tapi nyatanya pemikiranku salah. Dia tetap bersikukuh untuk diam dan tak mau menyebutkan nama seseorang tersebut. Lebih kurang hampir 2 jam aku dengan sabar menunggu dan menceritakan keluh kesahku, namun tetap tak membuahkan hasil. Sampai di detik-detik terakhir perbincangan kami, aku teringat pesan seorang teman, jika ingin membuat seseorang tertekan atau tersudut, carilah titik kelemahannya. Dari situ aku langsung meminta data diri tersangka pada petugas kepolisian. Dan setelah aku baca dengan seksama, aku melihat kalau dia adalah seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu dan hidup dengan seorang adik yang mengidap penyakit kanker dan seorang nenek yang sudah tua. Aku langsung mengajaknya membahas tentang adik dan neneknya. Aku mengajaknya berspekulasi bagaimana keadaan adik dan neneknya jika dia dihukum dengan hukuman yang berat, dan apakah ada jaminan jika seorang yang memerintahnya berbuat kejahatan akan benar-benar memberikan uang seperti yang pernah dia janjikan. Dan akhirnya setelah perbincangan yang alot, dia mau memberitahukan siapa dalang di balik semua ini, dan sangat mengejutkan. Ternyata pelakunya adalah orang yang berpendidikan, dan tak terbayangkan olehku jika dia memiliki rasa sakit yang besar kepadaku.
Saat tersangka menyebut nama Cindy, Margareta, aku langsung teringat dengan kata-kata ancaman yang pernah dia tunjukkan padaku. Ternyata dia benar-benar serius dengan kata-katanya. Kita lihat saja, aku akan buat perhitungan denganmu, Cindy. Bab 15. Penyesalan. Setelah mengetahui siapa dalang dari kekacauan yang terjadi, aku segera menemui Mas Doni dan menceritakan apa yang tadi ku dengar dari pengakuan tersangka. Dan benar dugaanku, Mas Doni sangat terkejut dan tak menyangka bahwa Cindy yang melakukan semua kejahatan ini. Tak lama setelahnya, polisi masuk dan melakukan interogasi lagi kepada tersangka. Namun sepertinya tersangka akan mempersulit kasus ini. Untung saja aku memiliki rekaman suara saat kami berbincang-bincang tadi dan terdengar jelas nama Cindy tersebut oleh tersangka sebagai dalang dari kasus ini. Polisi mengatakan akan mendalami lagi kasus ini dan akan mencari tahu sejauh mana keterlibatan Cindy dalam kasus ini, karena rekaman suara saja tidak cukup untuk dijadikan sebagai bukti, harus disertai dengan bukti-bukti yang lebih kuat lagi. Cukup lama kami berada di kantor polisi. Setelah semua urusan selesai, kami segera beranjak untuk pulang. Di jalan menuju parkiran, Mas Doni menawarkan diri untuk mengantarku pulang. Aisyah, Mas antar kamu pulang ya. Nggak usah repot-repot Mas, aku bawa mobil sendiri kok. Segera Mas Doni menyuruh asistennya untuk membawa mobilnya ke kantor. Biar Mas yang bawa mobil kamu. Sebenarnya ada yang mau Mas bicarakan sama kamu. Sesampainya kami di parkiran, suara handphone Mas Doni berbunyi dan ternyata Kanaya yang menelpon. Halo Mas Doni, lagi di mana sekarang? Halo Dek, Mas masih di kantor polisi. Mas lagi sama Mbak Aisyah ya? Barusan Cindy telepon, katanya dia dapat panggilan dari pihak kepolisian terkait kasus penyebaran berita bohong tentang kedai ayam bakar Mbak Aisyah. Apa benar kasusnya sudah sampai ke polisi ya Mas? Iya bener Dek, kapan Cindy dipanggil pihak kepolisian? Katanya besok pagi Mas. Cindy tadi minta nomor handphone Mbak Aisyah, katanya akan menghubungi Mbak Aisyah. Setelah telepon ditutup, kami segera memasuki mobil dan mulai meninggalkan kantor polisi. Saat di jalan, Mas Doni mengajak untuk mampir sebentar karena ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Kami berhenti di sebuah kafe yang berada di pinggir jalan. Kafe yang bernuansa ala-ala koboi. Pada siang hari tempat ini tidak terlalu ramai pengunjungnya. Kami memilih tempat duduk yang terletak di dekat kolam ikan. Aisyah, ada yang ingin Mas bicarakan sama kamu tentang kata-kata yang Mas ucapkan di depan mantan suami kamu tadi. Aku tiba-tiba teringat akan kata-kata yang Mas Doni ucapkan di depan Mas Dharma. Tadi membuatku menjadi salah tingkah. Aisyah, Mas benar-benar serius mengatakan itu. Mas memang memiliki niat untuk menikahimu. Mas ingin melindungi kamu dan Gea. Mas ingin kalian benar-benar menjadi bagian dalam hidup Mas. Apa maksud dari perkataan Mas? Aku masih tak percaya tentang apa yang Mas Doni katakan. Aku benar-benar merasa kebingungan tentang perasaan yang kurasa saat ini. Mas ingin menikahimu Aisyah. Mas ingin kamu dan Gea menjadi bagian dalam hidup Mas. Mungkin ini terlalu cepat, tapi Mas rasa tak ada yang perlu kita tunggu. Kamu sudah dewasa, dan Mas merasa selama kita kenal, kamu perempuan yang baik. Tapi aku seorang janda Mas. Aku sudah pernah menikah. Aku memiliki seorang anak. Apa kamu benar-benar bisa menerima kami dengan segala luka yang pernah kami alami, dengan semua kesakitan yang pernah kami rasakan? Dan aku rasa ini terlalu cepat Mas. Kita belum sepenuhnya saling memahami sifat dan karakter satu sama lain. Dan terus terang masih ada sedikit rasa takut dan trauma tentang kegagalan rumah tanggaku di masa lalu. Mas menerima kamu apa adanya Aisyah. Sebelum mengatakan ini sama kamu, Mas sudah memikirkannya dengan matang dan sudah meyakinkan diri Mas bahwa Mas siap menerima segala kekurangan dan kelebihanmu termasuk Gea. Dan jika kamu anggap ini terlalu cepat, kita akan memulai semuanya dengan perlahan, saling memahami satu sama lain, saling mengenal satu sama lain, dan saling menyayangi satu sama lain. Kita bisa memulai untuk mencoba suatu hubungan yang lebih serius jika kamu tidak merasa keberatan. Dengan semua cerita masa lalu kita, cerita pilu kehidupan kalian di masa lalu,
karena perbuatan bapakku. Apakah kalian menerima semua itu? Aku takut cerita kelam itu akan menjadi bumerang untuk diriku sendiri. Aku takut Bu Dewi dan Kanaya tidak dapat menerima kehadiranku, Mas. Kita akan memulainya pelan-pelan, Aisyah. Step by step, selama kamu nyaman, kita akan terus bersama. Aku ingin hadir di setiap momen indah di hidupmu. Apakah kamu mau memulai semuanya dari awal denganku? Bolehkah aku pikirkan terlebih dahulu, Mas? Tentu saja boleh, Aisyah. Pikirkanlah dengan matang agar hatimu lebih mantap dalam mengambil keputusan. Saat kami sedang berbicara serius, tiba-tiba handphoneku berdering. Tertera nomor tanpa nama di layar handphoneku. Segera ku angkat, takut ada hal yang penting. Halo Mbak Aisyah, ini aku Cindy, Mbak. Sekarang ada di mana? Cindy? Mendengar nama itu, hati ini kembali sakit. Teringat akan perbuatannya padaku. Tapi aku tak boleh membalas apa yang sudah dia lakukan kepadaku. Karena sebuah kejadian jika dibalas dengan hal yang sama, maka akan menjadi sebuah bom waktu yang akan menghanguskan keduanya. Baik orang yang berlaku jahat dan orang yang sudah membalas perlakuan jahat tersebut. Iya, ada apa Mbak Cindy? Sekarang kami ada di Cafe Star. Oh iya Mbak, aku kesana sekarang. Tolong jangan pergi dulu ya Mbak. Setelah mematikan sambungan telepon, Mas Doni seperti meminta penjelasan tentang Cindy yang tiba-tiba menelpon dan aku pun tak tahu apa sebenarnya tujuan gadis itu ingin bertemu denganku. Sekitar hampir 15 menit kami menunggu, tiba-tiba Cindy sudah ada di tengah-tengah kami. Sedikit kaget saat dia melihatku yang sedang bersama Mas Doni. Maaf Mbak kalau aku mengganggu waktu kalian, tapi ada hal penting yang ingin aku katakan kepada Mbak Aisyah. Sebelumnya, aku mau minta maaf sama Mbak Aisyah atas perbuatanku yang sudah merusak citra baik dari kedai ayam bakar Mbak Aisyah. Aku mengakui jika memang akulah yang sudah menyuruh orang untuk memberi rating dan komen yang jelek tentang kedai ayam bakar Mbak Aisyah. Aku sungguh-sungguh menyesal Mbak. Aku nggak nyangka semua akan jadi seperti ini. Kamu nggak nyangka kalau aku bakal bawa kasus ini ke jalur hukum. Itu kan maksud kamu? Dan aku sangat penasaran apa sebenarnya salah aku sampai kamu tega melakukan ini. Iya Mbak, aku beneran gak nyangka masalah ini bisa sampai ke kantor polisi. Dan untuk alasannya sebenarnya Cindy menggantung kata-katanya dan langsung menatap ke arah Mas Doni. Tapi sebaliknya yang dilakukan Mas Doni dari awal kedatangan Cindy, sedikit pun dia tidak menoleh ke arah Cindy. Terlihat kalau Mas Doni sangat marah akan perbuatan yang sudah Cindy lakukan kepadaku. Bab 16. Melamar. Kata-kata penyesalan yang terlontar dari mulut Cindy terlihat tidak begitu tulus. Aku menilai kata penyesalannya hanya terucap karena takut berurusan dengan hukum. Mungkin jika aku tidak melaporkannya ke polisi, dia tidak akan datang dan meminta maaf. Sedikit memaksa Cindy meminta maaf padaku. Tapi Mas Doni segera menengahi. Mungkin Aisyah akan memaafkanmu, tapi hal tersebut tidak akan mengganggu proses hukum. Kau akan tetap berurusan dengan pihak kepolisian. Mendengar penuturan Mas Doni, terlihat Cindy tidak terima dan tanpa mengatakan apa-apa, dia langsung pergi berlalu dari hadapan kami. Terlihat jika gadis itu memendam amarah yang luar biasa. Tak terlihat lagi raut penyesalan yang dia tampakkan pada saat awal bertemu tadi. Setelah kepergian Cindy, kami melanjutkan kembali pembicaraan yang sempat tertunda. Aisyah, Mas harap kamu dapat segera memikirkan dan mempertimbangkan apa yang sudah Mas katakan tadi. Mas sungguh-sungguh serius dengan segala yang telah Mas ucapkan. Tak ada sedikit pun keraguan di dalam hati Mas. Jika kau telah memiliki jawabannya dan yakin dengan segala keputusan yang akan kau ambil, segeralah hubungi Mas. Apapun keputusanmu, Mas akan terima walau sakit sekalipun. Baik Mas, akan aku pikirkan dengan matang, karena apapun keputusan yang ku ambil akan mempengaruhi kisah hidupku selanjutnya. Semoga kelak keputusan yang ku ambil akan membawa pada kehidupan yang lebih baik untukku dan Gea. Baiklah, selama kau belum memutuskan apapun, Mas tidak akan menemuimu. Dan untuk kasus Cindy, jika diperlukan, kita akan bertemu di kantor polisi saja. Baik Mas, semoga Mas akan terus sabar menanti jawaban dariku. Mas akan terus sabar menanti Aisyah.
Semoga nanti kita bisa hidup bersama selamanya. Setelah mengatakan itu, Mas Doni mengantarku pulang dan selama perjalanan tak ada pembicaraan yang berarti. Otak kami dipenuhi dengan pikiran masing-masing. Sesampainya di rumah, aku merebahkan tubuh yang terasa penat dan lelah. Tanpa sadar aku tertidur. Saat terbangun hari sudah malam. Aku segera keluar dari kamar dan mencari keberadaan anak gadisku. Dan ternyata dia sedang belajar ditemani mbaknya. Memang sejak bisnisku meningkat, beberapa bulan lalu aku mencari pegawai yang bisa aku percaya untuk mengurus kebutuhan Gea saat aku sedang banyak kerjaan. Hai sayang, selamat malam, sapaku pada gadis kecilku. Selamat malam mama, hari ini mama beneran sibuk ya? Gea mau kasih lihat gambar yang Gea buat di sekolah tadi, tapi mama langsung tidur. Oh iya sayang, mama tadi kecapean jadi tertidur dan lupa untuk melihat apa yang Gea buat di sekolah. Mana coba mama lihat hasil gambar anak kesayangan mama. Gea, gambar siapa ini nak? Ini gambar mama, Om Doni, sama Gea. Kita lagi main di taman, Ma. Aku terdiam sesaat setelah Gea menjelaskan tentang gambar yang dia buat. Sekarang aku menyadari jika seorang anak tak hanya butuh kasih sayang dari seorang ibu, sebesar apapun kasih sayang yang kuberikan. Sekuat apapun aku menunjukkan bahwa Gea tak butuh seorang ayah. Nyatanya dia butuh sosok pelindung yang bisa mengayomi dan menyayanginya sebagai seorang ayah, dan itu tak didapatkannya dariku. Sejak dia mengenal Mas Doni dan beberapa kali dia bermain ditemani oleh Mas Doni, mungkin saat itulah dia merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Walaupun dia belum mengerti, tapi dia dapat melihat saat teman-temannya pergi sekolah, diantar oleh ayah mereka. Pernah suatu hari saat aku menjemputnya pulang sekolah, dia bertanya kenapa hanya Gea yang tidak pernah dijemput ayahnya. Dan pertanyaan tersebut membuatku merasa bersalah, karena dia hidup tidak seperti teman-temannya yang mempunyai keluarga yang lengkap. Aku bekerja keras mengumpulkan pundi-pundi uang, memberikannya berbagai fasilitas. Aku penuhi semua kebutuhannya. Bagaimanapun aku tak ingin dia hidup serba kekurangan. Aku tak ingin dia merasa hidupnya begitu menyedihkan. Tapi aku melupakan bahwa dia membutuhkan sosok seorang ayah. Apakah Mas Doni orang yang tepat? Apakah dia benar-benar tulus menyayangi aku dan Gea? Berbagai macam pertanyaan muncul di benakku. Bagaimana caraku mencari jawaban dari semua pertanyaanku? Setelah beberapa minggu berlalu, aku teringat akan janjiku untuk memberi jawaban kepada Mas Doni tentang keputusanku. Rasanya semakin hari perasaan yang kurasa semakin mengarah kepada Mas Doni. Aku sudah meyakinkan diriku sendiri bahwa aku sudah siap untuk kembali membina hubungan dengan lawan jenis. Aku tak boleh egois karena memikirkan diriku sendiri. Dia menjadi prioritas utamaku. Anak itu membutuhkan kasih sayang yang lengkap, dan semoga Mas Doni tulus menyayangi Gea seperti anak kandungnya sendiri. Selama beberapa hari kami tidak bertemu dan berkomunikasi, tapi yang ku tahu dari gurunya, Mas Doni selalu datang ke sekolahan Gea untuk sekedar mengantarkan cemilan ataupun mainan. Aku berharap semua tidak berubah nantinya. Kasih sayangnya pada Gea akan tetap seperti ini. Segera aku menghubungi Mas Doni untuk mengabarkan tentang keputusanku. Halo Mas, apa kabar? Halo Aisyah, alhamdulillah kabar Mas baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarku baik Mas. Mas, aku sudah memikirkan matang-matang tentang pertanyaan Mas tempo hari, dan sekarang aku sudah memiliki jawabannya. Bisakah sore ini kita bertemu di Cafe Star jam 4? Bisa, nanti Mas jemput kamu ya. Semoga hari ini Mas mendapatkan kabar baik. Nggak usah dijemput Mas, nanti kita langsung ketemuan di sana aja. Oh, baiklah kalau begitu. Pukul 4 sore kami bertemu di kafe tempat kami janji bertemu. Mas Doni datang dengan penampilan kasual, dan seperti biasanya dia terlihat tampan, dengan senyum yang selalu menghias wajahnya. Selamat sore Mas. Selamat sore Aisyah. Jujur Mas deg-degan ini. Aku tersenyum melihat ekspresi Mas Doni yang tegang, seperti seorang yang sedang menunggu pengumuman kelulusan ujian saja. Santai aja Mas, kita bisa pesan makan dan minum dulu ya, biar nggak kaku.
Ucapku menghalau rasa gugup. Sebenarnya bukan hanya Mas Doni yang merasa tegang. Aku pun merasa gugup seperti banyak kupu-kupu yang berterbangan di dalam perutku. Setelah memesan makanan, aku langsung mengajak Mas Doni untuk bicara serius. Mas, sebelumnya aku minta maaf jika membuat Mas terlalu lama menunggu. Setelah memikirkan dan mempertimbangkan dan meminta petunjuk dari Allah, insya Allah aku sudah memiliki jawabannya, dan aku menerima Mas untuk menjadi pendamping hidupku. Dan aku selalu berdoa semoga Mas bisa mencintai dan menyayangi aku dan Gea dengan tulus. Sambil menyeka air mata, aku mengucapkan apa yang ada di dalam hatiku. Jadi kamu menerima lamaranku, Aisyah? Kamu benar-benar mau menjadi istriku? Tanya Mas Doni lagi. Ku jawab pertanyaannya dengan anggukan. Kulihat dia pun meneteskan air mata. Suasana menjadi begitu haru.